Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Tentu saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan anugerah kesehatan, pertolongan dan bimbingannya selalu kepada kita semua. Rekan-rekan sekalian, kembali kita akan menampilkan suatu pandangan yang sangat menakjubkan terkait dengan masalah kepemimpinan dan kemampuan Anies Rashid Baswedan dalam memimpin. Terutama dikatakan telah membuktikan ketika beliau memimpin ibu kota DKI Jakarta selama 5 tahun. Tapi kali ini, saudara sekalian, sebuah pandangan dan ulasan yang menarik dari, boleh dikata sebagai pengamat ya, yang bukan orang Jawa, bukan juga orang Jakarta, tetapi jauh di seberang di NTT sana, dan melihatnya dari perspektif pembangunan yang berbasis kepulauan. Dalam tulisan yang diambil dari ABW News ini diberi judul "Dibanding capres lain, Anies Baswedan paling punya perspektif dan pengalaman membangun Indonesia berbasis kepulauan." Saudara sekalian, mari kita ikuti apa alasan sang komentator atau penulis ini sehingga mengatakan demikian. Kawan-kawan sekalian, berikutnya kita bacakan sebuah uraian ini cukup lumayan panjang. Tapi karena ini sangat mencerahkan, maka kita coba bacakan secara lengkap uraian yang bersangkutan. Indonesia merupakan negara maritim dan berbasis kepulauan dengan luas lautan 70%, daratan 30%, dan lebih dari 17.000 pulau. Karena itu negara besar ini harus dipimpin oleh sosok yang memiliki wawasan dan terutama pengalaman dalam membangun berbasis wilayah kepulauan. Bagi pengamat ekonomi yang juga berasal dari Pulau Pantar, Nusa Tenggara Timur, Abdul Munir Sarah, rupanya kawan-kawan sekalian beliau adalah seorang pengamat ekonomi ya. Di antara semua bakal calon presiden saat ini hanya Anies Baswedan yang memenuhi kriteria tersebut, kata yang bersangkutan. Di antara semua bacapres, hanya Anies Rashid Baswedan yang punya perspektif untuk membangun Indonesia berbasis wilayah kepulauan, jelasnya. Menurutnya, Anies bukan hanya bisa berbicara tentang pembangunan berbasis kepulauan, tapi juga sudah dibuktikan ketika beliau memimpin Jakarta, terutama terkait dengan perhatiannya terhadap satu pulau, yaitu Pulau Sabira, nun jauh dari daratan Jakarta, malah lebih dekat ke Lampung, yang masuk desa Pulau Harapan, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Kepulauan Seribu. Anies bukan cuma bicara, tapi dengan aksen dan legasi dari kebijaksanaannya di Pulau Seribu, dia sangat mengerti tentang connectivity dan infrastruktur ekonomi untuk menjaga keseimbangan supply and demand, permintaan dan supply ya, dalam tatanan masyarakat kepulauan, jelasnya, dengan menampilkan dua video Anies yang berbicara tentang Pulau Sabira. Melihat pendekatan kebijaksanaan bahwa legasi bakal calon capres usungan koalisi perubahan untuk persatuan tersebut di Pulau Sabira, harapannya tentang pembangunan provinsi kepulauan seperti NTT makin kuat pada Anies. Anies mendeliver pesan yang sangat jernih kepada kami dari Provinsi Kepulauan bahwa connectivity dan bottleneck ekonomi adalah problem yang acap kali menjadi pemicu imbalance antara supply dan demand, atau tidak ada keseimbangan antara antara permintaan dan supply, khususnya di wilayah kepulauan. Apalagi bagi daerah-daerah terluar, terbelakang, dan termiskin, ungkap penulis buku Jejak Esai Ekonomi Politik ini. Munir semakin yakin dengan sosok Anies karena
bakal capres lain belum pernah berbicara tentang kebijakan pembangunan atau yang berkelanjutan dalam konteks wilayah kepulauan, apalagi bicara tentang legasi. Boro-boro mendengar ini dari Ganjar Pranowo katanya. Gimana mau dengar wong kemana-mana cuma tampilan jogging. Padahal publik butuh kognisi tentang gimana nih Indonesia ke depan, katanya. Bahkan dia menantang anak-anak kepulauan lainnya untuk mengecek apakah Gubernur Jawa Tengah tersebut pernah menyampaikan pikirannya tentang pembangunan berbasis kepulauan. Silakan cari jejak digitalnya, tuturnya. Sebagaimana diketahui terakhir didatangi Gubernur DKI Jakarta tahun 1989. Begitu memimpin ibu kota, Anies langsung memberikan perhatian terhadap pulau yang pada masa Belanda disebut sebagai North Water atau penjaga utara, mengingat di situ terdapat mercusuar yang dibangun pada tahun 1869. Bahkan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 ini menjadi satu-satunya pemerintah ibu kota yang datang berkunjung sebanyak 2 kali dan menginap di pulau yang berjarak sekitar 65 mil atau 105 km dari daratan Jakarta tersebut, yang membuatnya lebih dekat ke daratan Pulau Sumatera atau Lampung yang tadi awal kita sampaikan. Selama kepemimpinannya, Anies menyiapkan berbagai fasilitas publik yang menjadi kebutuhan dasar di pulau berpenduduk sekitar 700-800 jiwa itu untuk memastikan pembangunan seperti akses air bersih, listrik 24 jam, penyediaan sarana transportasi, dan sebelumnya dari sebelumnya 8 jam menjadi 2 jam perjalanan ke Jakarta, bahkan membangun jak grosir untuk membantu warga mendapatkan harga pangan yang murah. Pada saat menyampaikan pidato dengan tema meluruskan jalan menghadirkan keadilan pada acara deklarasi relawan amanat nasional Anies di lapangan tenis indoor Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Mei 2003, Anies juga menyinggung tentang Pulau Sebira ini. Saya beri contoh, ada satu pulau yang kalau di peta hanya nampak seperti titik. Di situ disebut sebagai sang penjaga utara. Pulau ini sejak kemerdekaan hingga akhir-akhir ini adalah pulau yang jauh di depan dari daratan Jakarta. Lokasi pulaunya lebih dekat ke Sumatera daripada ke dermaga Sunda Kelapa. Tapi dia bagian dari Jakarta. Dan di pulau ini puluhan tahun tanpa listrik, puluhan tahun kesulitan air bersih, puluhan tahun hanya sesekali kapal melintas, namanya Pulau Sebira, kata Anies. Dengan komitmen untuk mewujudkan satu kemakmuran dan memperlakukan semua wilayah di Jakarta baik daratan dan kepulauan sama, mantan Mendikbud ini kemudian memberikan perhatian dengan membangun berbagai sarana prasarana serta menutupi kebutuhan dasar masyarakat di pulau tersebut. Apa yang terjadi? Dibangun pulau itu, dikirimkan pesan kepada semua 11 pulau yang berada di luar daratan Jakarta. Mereka sekarang ini menikmati listrik lengkap, air bersih lengkap, akses kesehatan lengkap, akses pendidikan lengkap. Ini adalah komitmen kita bahwa berada dalam sebuah wilayah yang sama, teritorial yang sama, kita harus bisa satu kemakmuran, tegasnya. Prinsip ini juga lah yang akan ia terapkan dalam mewujudkan ketika diberi kepercayaan memimpin Indonesia kelak. Pendiri Indonesia Mengajar ini memastikan semua wilayah Indonesia akan mendapat perlakuan yang sama, karena semua daerah adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ketika ini diterapkan, prinsip kita adalah begini. Lokasi Pulau Sebira itu memang jauh dari Monas, tapi dia adalah bagian dari Jakarta. Anda semua yang hadir di sini, yang dari Aceh hitungan kilometernya dari Jakarta memang jauh, tapi Anda 0 kilometer dari Ibu Pertiwi. Dari Papua hitungan kilometernya dari Monas memang panjang,
tapi Anda 0 km dari Ibu Pertiwi. Dari manapun Anda berada di tempat ini, hitungan kilometernya panjang, tapi sesungguhnya Anda 0 km dari Ibu Pertiwi. Saudara sekalian, demikianlah uraian tentang perspektif Indonesia, perspektif Indonesia negara kepulauan dalam pandangan Anies Rashid Baswedan dan dalam pandangan pengamat politik kaitannya dengan wawasan yang dimiliki oleh bakal capres dari Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partai PKS ini, yaitu Anies Rashid Baswedan, dan sangat dipuji oleh pengamat ekonomi dari NTT sebagaimana kita sudah dengarkan di awal pernyataan-pernyataannya di awal tadi. Kawan-kawan sekalian, menurut pengamat ini mengatakan bahwa hanya Anies yang memiliki perspektif tentang pembangunan berwawasan kepulauan ini, sementara yang lainnya agak sulit untuk bisa mereka memiliki pandangan atau pengetahuan, apalagi mereka belum pernah mengalaminya. Misalnya Anies dengan contoh Pulau Sebira, karena di kepulauan di Jakarta ini memiliki ribuan pulau, ratusan ribuan pulau, makanya disebut sebagai Kepulauan Seribu, yang sekitar 16 pulau di Kepulauan Seribu itu berpenduduk, dan Anies menunjukkan komitmennya untuk membangun daerah kepulauan itu dengan berbagai fasilitas, yang diantaranya fasilitas harga-harga pangan, termasuk fasilitas transportasi yang tadinya ditempuh misalnya dengan 8 jam, itu hanya ditempuh dengan 2 jam. Di antara Pulau Seribu itu yang bangun transportasi yang layak, yang nyaman untuk warga di Kepulauan Seribu, dan sekaligus menyiapkan sarana dan prasarana ekonomi yang kemudian harga-harga itu sama dengan harga komoditi yang ada atau kebutuhan pokok yang ada di daratan Jakarta. Nah, itulah yang tadi kita dengarkan, bahwa Anies ketika menjadi gubernur membangun fasilitas ekonomi, suatu fasilitas ekonomi yang bisa menampung yang menjadi pusat ekonomi untuk masyarakat, terutama untuk memenuhi masyarakat di Kepulauan Seribu, untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan tidak perlu harus mereka ke Jakarta dengan harga yang sama. Nah, kawan-kawan sekalian, itulah sehingga saudara sekalian, menurut pengamat ekonomi tadi, Pak Munir mengatakan bahwa Anies memiliki pandangan yang sangat luas tentang bagaimana dan punya pengalaman membangun daerah-daerah, pembangunan daerah kepulauan. Oleh karena itu menjadi modal besar baginya untuk bisa memimpin Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Nah, terima kasih kawan-kawan sekalian atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan mencerahkan. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.